Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamainya Yesus. Karena ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus, Karena dialah Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. karena dialah Yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah Yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan Umatnya dari dosa mereka. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Kakak-kakak selalu berharap bahwa kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat, walaupun harus dan masih beribadah secara online. Nah, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari ambil sikap berdoa, kita masuk di dalam doa, tangan dilipat, mata ditutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan kembali berikan buat kami. Kami bersyukur untuk berkat, sukacita, kekuatan, bahkan kesehatan yang Tuhan selalu berikan buat kami. Dan hari ini kami mau memulai ibadah. Kami rindu Tuhan yang memberkati kami.
Kami rindu Tuhan yang dimuliakan. Kami rindu Tuhan yang ditinggikan. Dan senang akan ibadah kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu tolong kami ya Tuhan, dari awal sampai pada akhir, kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kalau kita mengingat kasih dan kesetiaan Tuhan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, bahkan sampai hari ini, hari Minggu kembali, rasanya tidak ada satupun hari yang terlewatkan oleh karena kebaikan dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, hari ini kakak mau mengajak kalian untuk memuji Tuhan dengan semangat dan bersyukur. Lagu pujian ini yaitu Senin Selasa, Engkau Tetap Raja. Kita nyanyikan dengan penuh semangat dan pakai gerakan ya. Kau tetap raja, Rabu, Kamis, engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja, Rabu, Kamis, engkau yang termanis, Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap nafasku engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Nah, adik-adik, kalau berbicara tentang kasih Tuhan itu dalam. Bahkan tidak ada yang menandingi. Kalau kita berbicara cintanya Tuhan, begitu besar. Tidak ada juga yang menandingi. Karena cinta kasih Tuhan begitu luar biasa buat kita. Pada hari ini, teman-teman kita akan mengajak kita semua untuk memuji Tuhan. Tapi kita juga ikut ya memuji Tuhan bersama-sama mereka. Mari tetap dengan semangat yang sama, kita naikkan pujian ini. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasihmu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
Selamanya Engkau Yesus Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Sekali lagi kita mau memuji Tuhan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Nah, teman-teman kita juga akan menolong kita untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik dengan penuh kesungguhan, kerinduan, kita mau menyanyikan pujian ini dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ayo ditaruh handphonenya. Ini lagi ibadah. Hah? Alkitabnya lupa, Kak. Kak Endro pakai ini aja. Oke, Aku ambil yang baru. makasih. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Adik-adik, sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan hari ini, hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk bisa mengerti sesuai dengan pengertian yang ingin Tuhan sampaikan. Karena itu, mari kita berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan tersebut. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Saat ini, kami sudah siap untuk mendengarkan firman. Tuhan tolong kami, agar kami memiliki hati yang sungguh-sungguh mau mendengar. Agar kami memiliki sikap yang tenang. Agar kami bisa memiliki pemahaman sesuai yang ingin Tuhan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari buka Alkitabnya dari kitab Lukas. Lukas ya, Kak? Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayat ke-19. Mari kita buka dulu. Sudah, Kak, udah ketemu. Sebentar, belum ketemu nih. Adik-adik, Kak Nana dan adik-adik yang perempuan akan membaca bagian yang ganjil. Sementara adik-adik yang laki-laki dengan Kak Hendro akan baca yang genap. Nah, kalau begitu Kak Hendro baca yang mana tuh? Nah, nanti Kak Hendro akan baca ayat 12, 14, 16, 18. Bersama adik-adik yang laki-laki ya. Sisanya nanti adik-adik yang perempuan bersama Kak Nana. Oke? Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan,
mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang ini adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Setelah kita baca, secara garis besar kita bisa melihat bahwa Yesus sangat terkenal di masa itu ya adik-adik. Semua perbuatan Yesus sudah didengar dan tersebar kemana-mana. Bukan hanya gosip saja loh, tetapi perbuatan Yesus itu banyak saksinya dan bertambah terus mujizat yang dilakukan. Makin hari, makin banyak yang mendengar dan menjadi tahu tentang Yesus. Dan mereka mencari Yesus. Iya, benar. Kali ini juga menceritakan mukjizat ya Kak Hendro. Iya, Tapi betul. sebelumnya adik-adik tahu nggak penyakit kusta itu seperti apa? Mungkin ya Kak Nana, agar lebih mudah bisa dibandingkan dengan waktu kita kena COVID kemarin. Sekarang virus itu sangat sering adik dengarkan, bahkan bisa saja mengalami sendiri atau orang-orang terdekat yang mengalaminya. Mungkin bisa jadi ya Kak ya. Karena sama-sama bisa menyebabkan kematian. Betul. Jadi COVID dan kusta ini sama-sama menakutkan. Iya, hampir sama ya adik-adik. Bedanya kusta ini terlihat penyakitnya. Bisa di tangan, bisa di kaki, di wajah. Kalau COVID ada di dalam tubuh, tidak kelihatan. Dan zaman dahulu, siapa yang kena kusta akan dikucilkan, akan diasingkan. Tidak sama seperti karantina atau isolasi di zaman sekarang ya Kak? Iya, beda dengan yang sekarang. Karantina tidak di rumah sakit, tapi jauh dari pemukiman penduduk. Mereka tidak bisa dikunjungi, tidak bisa keluar dari tempatnya. Orang-orang menjauhinya karena takut tertular. Tidak bisa lagi mereka bekerja, tidak bisa bertemu orang yang dikasihi. Mereka itu selain menderita karena sakitnya, mereka juga menderita karena sedih, sendirian. Mereka biasanya akan putus asa, apalagi masih belum ada obatnya itu Kak. Belum ada rumah sakit ya? Iya, belum ada. Tidak ada obat penahan rasa sakit. Jadi, waktu diingat, kita berdua kena COVID ya, kita merasa takut untuk pergi kemana-mana. Takut menularkan kepada orang. Iya, betul. Rasanya sedih, sakit pula. Padahal ya, pengobatan di zaman sekarang itu sangat bagus. Bisa minum vitamin, bisa minum obat, ada dokter yang menolong, dan kita berada di orang-orang yang mengasihi kita. Jadi kita tidak merasa dikucilkan. Iya, benar sekali. Walaupun butuh hampir 1 bulan untuk pemulihan, tapi kita ditolong banyak sahabat. Selama itu kita berdua hanya di rumah saja, isolasi mandiri. Nah, bagaimana ya dengan mereka yang terkena kusta? Pasti penderitaan mereka jauh lebih besar dari kita ya Kak? Iya betul, itulah alasan mereka, mengapa mereka putus asa. Karena di masa itu penyakit itu tidak ada obatnya. Mereka kesakitan setiap saat. Tapi pada saat mereka mendengar berita tentang Tuhan Yesus, mereka mempunyai harapan. Iya, mereka percaya hanya Yesus yang bisa menyembuhkan mereka ya Kak. Tadi kita baca, mereka mencari Tuhan. Mereka memohon belas kasihan Tuhan. Mereka juga sangat menghormati Yesus. Mereka berdiri jauh dari tempat Tuhan Yesus berdiri. Mereka menunggu dari kejauhan sambil memanggilnya dengan sangat sopan. Sebutannya itu guru. Iya betul. Nah adik-adik, kita coba baca ya di Lukas 17 ayat 14. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu pada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, di sini jelas ya, selain percaya, menghormati, mereka juga mematuhi Tuhan. Dan mereka mengikuti perintah Tuhan tanpa bertanya.
Apa mereka tidak bingung ya? Aku nggak dikasih obat apa-apa ya sama Tuhan Yesus? Iya, mereka juga mungkin bertanya, apa aku gak diperiksa dulu ya? Sakitnya sebelah mana? Mereka ini ternyata beriman kepada Tuhan. Iya, mereka tidak bertanya. Meski datang dari jauh dan disuruh pergi, mereka hanya patuh dan mengikuti perintah Tuhan. Saat disuruh pergi, ya pergi. Nah, itu bukti jelas bahwa mereka percaya Yesus mampu menolong mereka. Coba lihat hasil dari kepatuhan mereka pada Tuhan Yesus. Masih di perjalanan Kak Hendro, mereka sudah melihat mukjizat. Mukjizat pun sudah terjadi. Mereka menjadi sembuh. Pada saat mereka melihat satu sama lain, mereka sudah tahir. Iya betul. Tapi Kak Nana ingat nggak berapa orang kusta yang tadi? 10? 10 ya. Lalu berapa yang sembuh? Semua. Semuanya? 10-nya ya? Iya. Oh, kira-kira apa yang harusnya mereka lakukan apabila mereka sudah mendapatkan kesembuhan dari sakit yang mematikan seperti tadi? Harusnya sih mengucapkan terima kasih. Ya, betul, secara etika saja kita harusnya ucapkan terima kasih kepada siapapun yang menolong kita. Walaupun pertolongan itu biasa. Apalagi kalau pertolongan itu sangat besar. Sayang sekali ya Kak, yang ingat untuk kembali dan mengucapkan terima kasih itu hanya 1 orang dari 10 orang yang disembuhkan. Ini adalah ciri-ciri orang berdosa, adik-adik. Ciri-ciri kita sendiri. Selalu saja cepat melupakan apabila sudah mendapatkan yang kita mau. Saat kondisinya sulit, mencari Tuhan, memohon kemurahan Tuhan, susah payah mencarinya, bertanya ke sana, bertanya ke sini untuk bisa menemukan Tuhan. Tapi saat yang diminta sudah didapat, cepat sekali melupakan Tuhan. Dari contoh ini sudah terlihat ya, ada 10 yang ditolong, hanya 1 yang kembali. Kita sendiri seringkali melakukan hal yang sama dengan ke-9 orang tersebut ya. Yang ke-10 orang ini bukankah awalnya mereka percaya, menghormati, dan mematuhi perintah Tuhan. Tetapi kenyataannya 9 orang tidak kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena iman mereka adalah iman yang sementara, Kak. Saat sudah mendapatkan yang mereka mau, iman mereka pun menjadi lemah, bahkan menjadi hilang. Iman yang gampang berubah, kadang imannya besar, kan cepat sekali menjadi kecil. Kalau yang satu ini berbeda adik-adik, imannya iman yang kokoh, kuat, datang kepada Tuhan pada saat membutuhkan Tuhan, dan kembali pada Tuhan untuk bersyukur atas kemurahan Tuhan. Iman seperti ini adalah iman yang menyelamatkan, seperti yang tertulis di ayat 19 tadi. Iman yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Susah mencari Tuhan, senang pun kembali kepada Tuhan. Iman seperti ini tidak hanya mendapatkan kesembuhan, tapi juga keselamatan, Kak Nana. Berarti iman percaya itu ada 2 ya, Kak? Tuh. Pertama adalah iman yang sementara. Yang kedua adalah iman yang tumbuh selamanya. Iya, betul Kak Nana. Dan kita harus belajar memiliki iman yang tumbuh selamanya itu. Banyak yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat, tetapi tidak banyak yang bersyukur telah diselamatkan. Bahkan manusia berdosa hanya memanfaatkan kemurahan hati Tuhan saja. Karena kita tahu Tuhan itu pasti menolong. Kita tahu Tuhan pasti mengampuni. Seolah-olah itu menjadi sesuatu yang wajar kalau Tuhan menolong, karena memang harusnya menolong. Nah, dengan pemikiran seperti itu, kita jadi tidak tahu cara berterima kasih. Kita hanya bisanya menuntut Tuhan memberkati, dan setelah itu pergi. Dan juga sebaliknya, pada waktu kita susah, kita kecewa pada Tuhan, marah dan meninggalkan Tuhan. Kemudian kita hanya bersyukur kalau semuanya itu hanya sesuai dengan kemauannya kita. Nah, itu adalah iman yang sementara. Sudah jelas ya adik-adik?
bahwa iman yang menyelamatkan adalah iman yang kokoh, iman yang selalu tumbuh, dan iman yang semakin kuat. Itu yang Tuhan mau, semakin serupa dengannya. Bukan iman yang sementara, yang selalu berubah, kadang kuat, kadang lemah, kadang datang, kadang pergi, tidak punya komitmen dengan Tuhan. Iman seperti itu jelas tidak menyelamatkan. Kesembilan orang tersebut mendapatkan kesembuhan, tapi tidak keselamatan. Adik-adik mau nggak? Kak Hendro mau nggak? Punya teman yang kadang baik, kadang nggak baik. Kadang perhatian, kadang nggak perhatian. Kadang peduli, kadang nggak peduli. Datang hanya karena ada maunya. Memanfaatkan kebaikan kita saja. Mau nggak? Ya enggak lah Kak. Nggak enak ya punya teman seperti itu. Jelas ya, orang yang seperti itu bukan teman sejati. Tidak bisa diandalkan. Benar nggak? Iya betul Kak. Tuhan juga sama, nggak suka kita bersikap seperti itu. Adik-adik, setelah kita belajar firman hari ini, ada beberapa hal penting yang harus kita ingat. Pertama, mintalah pertolongan hanya kepada Tuhan. Kedua, percayalah dan patuhlah pada perintah Tuhan tanpa meragukan kebesarannya. Tuhan tidak pernah memerintahkan kita ke jalan yang salah. Kalau menurut Kak Hendro masih ada nggak? Ada Kak. 3, jangan melupakan kebaikan Tuhan. Hiduplah dengan selalu menyadari bahwa semuanya adalah anugerah dari Tuhan. Bersyukurlah dalam segala hal. Yang keempat, jangan memiliki iman yang sementara, tetapi iman yang bertumbuh selamanya. Siapapun tidak akan suka segala sesuatu yang bersifat sementara. Karena itu, milikilah iman yang bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Firman yang indah telah kami dengar ya Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Kami akan belajar memiliki iman yang selalu bersyukur, iman yang selalu tumbuh, dan selalu datang mencari-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kak Nana, jangan lupa ya ayat hafalannya. Oh, enggak lupa. Kita hari ini ada ayat hafalan loh. Dari kitab apa ya Kak? Dari Mazmur 107 ayat 1. Yuk kita buka dulu. Yuk kita cari yuk. Dari kitab Mazmur. Mazmur 107 ayat 1. 1. Oke, udah ketemu Kak. Kita baca bersama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita hafalkan sebentar ya. Yuk. Sudah Kak? Sudah ya? Oke. Ayo kita ulang Kak. Mazmur 100 ayat 1. Salah. Mazmur 107 ayat 1. Oh iya, 107. Yuk kita baca bersama-sama ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita menjadi anak-anak yang senantiasa bersyukur. Dan juga membuat kita ingat bahwa kita harus bertumbuh di dalam iman. Kiranya ini menjadi komitmen kita bersama ya adik-adik. Nah, untuk meresponi kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan, kita mau bersyukur dengan mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian. Nah, pujian ini mungkin jarang adik-adik dengar. Tapi kakak percaya dengan rasa syukur, dengan semangat, kita mau naikkan pujian ini sambil mengingat. Kita sama-sama pujikan ya pujian ini.
Engkaulah selalu lindungi diriku. Engkau jawab doa-doaku padamu. Padamu, Yesusku, ku naikkan doaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Engkaulah selalu lindungi diriku. Engkau jawab doa-doaku padamu. Padamu, Yesusku, ku naikkan doaku. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Bila Kau ada di sisiku selalu, apapun terjadi, aku tak takut. Bila Kau ada di sisiku selalu, sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Sukacita dalam hati Engkau penuhkan. Mari adik-adik kita memberikan persembahan ini kepada Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Saat ini kami sudah memberikan persembahan, tetapi kami rindu ya Tuhan, bukan hanya uang kami yang kami persembahkan kepada Tuhan, tapi kami mau belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Kami rindu kami mau dipakai oleh Tuhan untuk juga menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terimalah persembahan kami sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau. Dan nama Tuhan terus dimuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman ya. Nah, saatnya sekarang kita akan mengerjakan aktivitas. Ambil alat dan bahannya yuk. Adik-adik, ini adalah alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk membuat aktivitas hari ini. 2 lembar kertas berbeda warna. Ukurannya bisa A4, bisa A4 ya. Kemudian ini ada 2 kertas lipat berbeda warna pula. Lem kertas, gunting, alat tulis. Langkah pertama, ambil salah satu kertas, kemudian gunakan tangan adik-adik untuk membuat sketsa tangan. Gunakan alat tulis untuk menggambar, kemudian gunting. Ini hasilnya. Langkah selanjutnya, ambil kertas berbeda warna lainnya, kemudian ditempel ya sketsa tangannya. Sekarang ambil kertas berwarna hijau dan gunting membentuk daun.
Ini hasilnya daun yang sudah Kak Nana gunting. Kemudian selanjutnya coba tulis di bagian dalam daunnya apa saja sih yang sudah adik-adik rasakan kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini. Ini yang Kak Nana rasakan. Bersyukur punya teman, bersyukur kenal dengan adik-adik sekolah minggu, masih memiliki pakaian, diberi kesehatan, ada pekerjaan, keluarga, tempat tinggal, pelayanan, makanan dan minuman, dan juga bersyukur jadi warga Indonesia. Nah, sekarang mari kita namakan aktivitas kita hari ini adalah pohon ucapan syukur. Tapi kurang buahnya. Yuk kita ambil kertas yang warna merah, kita tuliskan ayat dan juga kita gambarkan buah ya. Pohon ucapan syukur kita sudah selesai. Iman yang selalu mengingat kebaikan Allah adalah iman yang menyelamatkan. Jangan lupa tambahkan ayat hafalan ya adik-adik. Adik-adik, serangkaian ibadah kita sudah selesai. Mulai dari pujian, mendengarkan firman, dan juga aktivitas. Sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah kita ya. Jangan lupa, minggu depan tetap setia dalam ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!